Suatu hari di suatu sekolah menengah ke atas, tepatnya di ruang kepala sekolah, tampak seorang pria berumur 45 tahun sedang merenung. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Wajahnya tampak gelisah, dengan raut muka serius, duduk di belakang meja kerjanya yang nyaman. Namanya Pak Risman Kusbiantoro. Berkulit sawo matang berperawakan tinggi, dengan perut yang agak buncit. Sudah 2 tahun, Pak Risman menjadi kepala sekolah di SMA tersebut. Namun entah mengapa, baru hari ini dia mulai berpikir macam-macam. Mungkin ini gara-gara film yang aku tonton tadi malam. Begitulah pikirnya. Sejak pagi tadi, Pak Risman tidak hentinya berpikiran nyeleneh ketika bertemu dengan para guru-guru perempuan di sekolah tersebut. Aku rasanya ingin sekali mengajak berbagi mereka. Kata-kata itu selalu muncul ketika Pak Risman bertemu dengan para guru perempuan di sekolah itu, yang rata-rata masih muda. Hingga suatu saat dia mulai tersenyum, terbesit dalam pikirannya bagaimana cara untuk bisa merayu para guru tersebut. Dia mulai berpikir, jika kekuasaan yang dia miliki di sekolah itu bisa dia jadikan senjata untuk mengajak para guru wanita di sekolah tersebut. Jam istirahat sekolah telah tiba dengan ditandai bunyi nyaring bel tanda istirahat. Murid-murid berhamburan menuju kantin sekolah, begitupun para guru mulai berkumpul di ruangan kantor guru. Begitupun tak ketinggalan dengan Bu Ernita, seorang guru honorer mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah itu, berusia 28 tahun, berperawakan tinggi langsing, berkulit putih, dengan rambut sebahu yang biasanya disanggul kalau sedang mengajar. Tak ketinggalan kacamata yang menambah anggun wajahnya. Hari itu Bu Ernita tengah berbincang dengan sesama rekannya di kantor guru. Ada Pak Hamdan dari bagian kurikulum dan juga Bu Astri yang mengajar mata pelajaran matematika. Ketika sedang asik berbincang-bincang, datanglah Mang Yono yang merupakan penjaga sekolah di sekolah tersebut. "Maaf ganggu nih, Bu Ernita dipanggil sama Pak Risman," katanya Bu. Ucap Mang Yono langsung memotong pembicaraan mereka. "Wah, ada apa ya Mang? Tumben nih Pak Risman panggil saya," sahut Bu Ernita dengan senyuman manisnya. "Waduh Bu, saya juga kurang tahu," jawab Mang Yono sambil garuk-garuk kepala cengengesan. Namun matanya tanpa disadari, guru-guru yang ada di situ tengah melirik permata Bu Ernita yang walaupun tertutup tetap terlihat. "Baik Mang, saya sebentar lagi ke sana," sahut Bu Ernita sambil kemudian berpamitan kepada Bu Astri dan Pak Hamdan. Tok, 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 pintu ruangan kepala sekolah itu diketuk dari luar. Sesaat kemudian, masuklah seorang wanita cantik berseragam abu-abu khas pengajar dan rambut disanggul dengan kacamata yang menghiasi wajahnya. "Oh Bu Ernita, mari, silakan duduk Bu," suara berat menyambutnya. "Bapak panggil saya ada keperluan apa ya?" sahut Bu Ernita sambil duduk di depan meja kepala sekolah tersebut. Bu, ada hal penting yang harus saya sampaikan sama Ibu dan rekan-rekan lainnya. Nanti akan saya panggil satu persatu," kata Pak Risman dengan nada bicara dibuat seberwibawa mungkin. "Oh, hal penting apa Pak?" tanya Bu Ernita tampak penasaran. Pak Risman mulai menjelaskan tentang hal yang harus dia sampaikan kepada guru, khususnya para guru honorer di sekolah tersebut. Menurut pihak yayasan sudah memberikan keputusan jika di sekolah tersebut harus mulai berhemat dalam segi pengeluaran yang berimbas terhadap pengurangan staf pengajar. "Jadi artinya saya diberhentikan Pak?" ucap Bu Ernita mulai bertanya. "Bisa ya, bisa juga tidak," jawab Pak Risman tenang. "Jadi bagaimana Pak?" tanya Bu Ernita mulai penasaran. "Saya akan menyeleksi para guru di sini Bu, karena saya diberi wewenang dalam mengambil keputusan itu," jawab Pak Risman dengan jumawa. Lalu Pak Risman mulai menjelaskan secara mendetail tahapan-tahapan seleksi tersebut, bagaimana cara penilaiannya, dan sebagainya. Bu Ernita tampak serius mendengarkan penjelasan dari Pak Risman. Hingga suatu saat, Bu Ernita mulai penasaran dengan apa yang dikatakan kepala sekolah tersebut. "Tapi jika Ibu tak keberatan, saya punya cara lain agar Ibu bisa lolos seleksi dan tahap mengajar di sekolah ini." Itulah kata-kata terakhir dari penjelasan Pak Risman yang panjang lebar. Dengan penasaran dan wajah bersinar, Bu Ernita pun bertanya, "Apa itu Pak?" tanya Bu Ernita. "Ibu harus mau temani saya," jawab Pak Risman dengan tenang dan senyum penuh arti. Bagai petir di siang bolong, Bu Ernita mendengar kata-kata itu. Ia tak menyangka jika orang yang selama ini ia anggap sangat terhormat bisa berkata seperti itu. "Jangan harap itu terjadi Risman," ucap guru bahasa Inggris tersebut dengan nada tinggi dan amarah yang menggebu. "Ternyata Anda sangat kurang ajar," lanjutnya. Namun amarah Bu Ernita ditanggapi dengan sangat tenang oleh Pak Risman. Ia telah mengantisipasi jika hal itu akan terjadi.
Baik kalau itu mau Bu Ernita, saya tidak apa-apa jika ibu menolak, ungkapnya dengan tenang. Lalu sambil beranjak dari tempat duduknya, dia memaparkan semua kemungkinan yang akan terjadi jika ajakannya itu mendapat penolakan. Saya tidak apa-apa Bu, silakan ibu mengikuti seleksi. Akan tetapi saya pastikan kalau ibu akan jadi orang pertama yang saya nyatakan gagal, ungkapnya dengan senyum penuh arti. Silakan ibu pikirkan kembali, lanjutnya. Bu Ernita tampak merenung, pikirannya kacau balau. Ia mulai memikirkan masa depannya. Bagaimana keluarganya, anak semata wayangnya yang baru berusia 4 tahun, dan suaminya yang saat ini tengah menganggur akibat terkena PHK dari tempatnya bekerja. Siapa yang akan menafkahi keluargaku? Pikirnya. Pikiran Bu Ernita seketika buyar ketika mendengar bel tanda masuk berbunyi. Tanpa ia sadari sudah 1 jam ia berada di ruangan kepala sekolah ini. Bagaimana Bu Ernita, mau terima tawaran saya atau Anda akan mengikuti seleksi yang sia-sia itu? Tanya Pak Risman dengan senyum. Silakan ibu kembali mengajar. Saya tunggu sepulang sekolah di sini ya Bu, ujarnya dengan masih mengembangkan senyum khasnya. Dengan tak berkata apapun, Bu Ernita meninggalkan ruangan kepala sekolah tersebut. Langkahnya lemah tak bersemangat. Beberapa murid dan sesama guru yang menyapanya, ia jawab seadanya dan dengan senyum yang dipaksakan. Sampai pada suatu ketika, ia berpapasan dengan Bu Linda, seorang guru honorer mata pelajaran bahasa Indonesia yang juga seorang jamdah muda, belum mempunyai buah hati, yang dikenal banyak orang sebagai wanita yang gampang diajak. Dalam pikiran Bu Ernita terbesit, jika Bu Linda ini bisa jadi orang yang lolos seleksi kepala sekolah itu. Lalu mulai timbul rasa iri di hati Bu Ernita. Ini dia sainganku, begitulah kira-kira pikirnya. Bu Erni, katanya tadi Pak Risman panggil ibu. Ada apa ya? Terus katanya semua guru juga akan dipanggil menghadap. Ada apa Bu? Tanya Bu Linda nyerocos. Lalu Bu Ernita pun menceritakan hal yang dibicarakan Bapak Kepala Sekolah itu tadi. Akan tetapi, ia tidak menceritakan semuanya. Apalagi tentang ajakan jalan pintas Pak Risman terhadap dirinya. Wah, Bu Erni bisa jadi sainganku nih, ucap Bu Linda jujur. Bu Linda, saya pamit dulu. Anak-anak sudah nunggu pelajaran di kelas. Jawab Bu Erni tak menanggapi ucapan Bu Linda sambil beranjak menuju kelasnya. Waktu tak terasa berlalu, bel tanda jam pelajaran terakhir pun sudah berbunyi. Para murid berhamburan meninggalkan sekolah tersebut. Begitu pula para guru. Di ruang guru hanya tersisa beberapa orang guru saja yang sekarang tengah bersiap pulang tak terkecuali Bu Ernita. Bu Erni, yuk pulang bareng. Kebetulan suami saya jemput bawa mobil, ajak Bu Indah seorang guru cantik yang baru saja menikah. Oh enggak, silakan Bu duluan. Saya masih ada kerjaan, ngoreksi hasil ulangan anak-anak, jawab Bu Ernita tergagap karena pikirannya sedang menerawang. Kalau gitu, saya duluan ya Bu, ungkap Bu Indah yang dibalas dengan anggukan dan senyum manis Bu Ernita. Bu Ernita mengambil ponselnya dan memberitahu suaminya di rumah jika ia kemungkinan pulang agak sore dikarenakan ada rapat dengan staf guru di sekolah. Dan tentu saja itu berbohong. Ia keluar dari ruang guru, namun ia berbelok ke ruang kepala sekolah. Setelah melihat-lihat kanan kiri dan memastikan tidak ada yang melihatnya, ia mulai mengetuk pintu ruang kepala sekolah tersebut. Masuk Bu Ernita. Suara dari dalam menjawab ketukan di pintu ruangan tersebut, seakan-akan yang di dalam tahu kalau yang datang itu dirinya. Bu Ernita, mari Bu sini dan kunci pintunya, ucap Pak Risman yang melihat Bu Ernita masuk ruangannya. Bu Ernita menurut mengunci pintu dan menghampiri Pak Risman yang tengah duduk di sofa ruangan kepala sekolah tersebut sambil menikmati sebatang udut. Hatinya menjerit lirih. Hari ini ia akan mengkhianati suaminya dan menyerahkan penghargaannya. Maafkan Mama, Pak. Begitulah kata hatinya ketika mengingat suaminya. Oh, bukan di situ Bu duduknya, tapi di sini, ungkap Pak Risman sambil menepuk apanya ketika melihat Bu Ernita hendak duduk di sofa. Dengan pasrah, Bu Ernita melangkah mendekati Pak Risman dan duduk menyamping sesuai permintaan Pak Risman. Sudah lama saya menginginkan ini Bu Ernita. Ibu terlihat sangat cantik dan mempesona, ucap kepala sekolah tersebut. Tak usah menangis Bu, resapi saja, ucap Pak Risman sambil kembali mengusap air mata Bu Ernita. Dengan suara bergetar, Bu Ernita akhirnya angkat bicara. Sudahlah Pak, jangan merayu. Kita mulai saja agar semuanya cepat selesai dan Bapak lega. Pak Risman tersenyum penuh kemenangan. Lalu dengan tangga kirinya,
Dia mendoyong Bu Ernita ke arahnya dan memulainya. Tangganya mulai memberi pengaruh pada diri Bu Ernita. Tanpa disadari Bu Ernita, keinginannya mulai datang seiring dengan perhatian Pak Risman pada dirinya. Air mata Bu Ernita mereda. Sekarang ia mulai merespon perhatian dari Pak Risman. Bahkan sayup-sayup mulai terdengar nyanyian Bu Ernita ketika Pak Risman meraih permata itu. Rupanya Pak Risman sangat piawai memunculkan keinginan makan perempuan. Terlihat dari gerakan Bu Ernita yang tadi tampak terpaksa, justru sekarang berbalik menjadi memaksa Pak Risman. Tanpa sadar, Bu Ernita mulai memindah yang dibawa Pak Risman. Ia sangat tidak sabar dan ingin segera memperlihatkan sisi lainnya dalam dirinya yang selama ini dikenal sebagai sosok pengajar yang alim. "Oh Bu Ernita, kau sangat beda sekali," ucap Pak Risman di sela-sela perhatiannya. "Jangan banyak omong Pak, mari kita selesaikan," jawab Bu Ernita. Perhatian itu berlanjut. Tak ketinggalan tangga kanan Pak Risman kini tengah berada di tempat rahasia Bu Ernita. Bu Ernita tanpa sadar memindah semua yang dia bawa. Seakan mimpi Pak Risman melihat hal itu. "Kok dilihatin terus Pak? Ini kan jalan pintas buat saya agar tidak Bapak pecat." "Ayo lakukan Pak Risman." "Yang terhormat," seru Bu Ernita. Dengan terbengong Pak Risman segera menggapai permata Bu Ernita yang tadinya sangat terpaksa, justru sekarang tampak beda. Ia seperti merasa ini mimpi. Awalnya ia berpikir kalau Bu Ernita akan susah untuk ditaklukkan. Kini Pak Risman tengah asyik dalam tugasnya. Keduanya mulai tak sabar. Pak Risman menyuruh Bu Ernita pindah dan dengan terburu ia mengatur dirinya sendiri. Bu Ernita tampak kaget sekaligus kagum ketika Pak Risman sang kepala sekolah berdiri di hadapannya. Bagus sekali hadiahnya Pak," ucap Bu Ernita sambil menggapainya. Dalam pikiran Bu Ernita, ia sangat mengagumi hadiah kepala sekolahnya yang unggul itu. "Ini sangat berbeda dengan suamiku. Ya inilah yang selama ini aku inginkan." Itulah pikir Bu Ernita. "Bu Ernita, maukan ibu memberi perhatian khusus pada hadiah saya?" Pertanyaan Pak Risman mengagetkan lamuanan Bu Ernita. Lalu ia mengangguk dan tersenyum penuh arti. Bu Ernita menyuruh Pak Risman duduk di sofa. Bu Ernita mulai memperlihatkan kelebihannya pada kaum pria. Beberapa menit berselang, Pak Risman menyudahi Bu Ernita yang tengah asik itu. Ia suruh Bu Ernita demikian ke sofa. Tanpa disangka wajah ayu guru bahasa Inggris itu menoleh dan tersenyum ke arah Pak Risman yang tengah mengaguminya. "Wah, kayaknya Bu Ernita berbakat jadi artis. Gimana kalau saya jadi jalannya?" terang Pak Risman dengan cengengesan. Tapi bukannya marah dengan perkataan tersebut. Bu Ernita malah menanggapinya dengan santai dan nampak senang. "Ah Bapak, tapi kalau saya jadi artis, masih boleh kan saya ngajar di sekolah ini Pak? Siapa tahu sambil ngajar saya bisa sama murid, guru dan staf sekolah ini. Kan lumayan," ucap Bu Ernita. "Waduh, Bu Ernita ini jadi seneng ya kalau banyak yang suka?" tanya Pak Risman lagi. "Ses, udah ah Pak. Dengar yang rame-rame saya jadi penguin nih," jawab Bu Ernita. Selang beberapa menit mereka pun kembali bertugas. Dan tak lama kemudian, Pak Risman mengatur oposisi Bu Ernita di demikian sofa. Sementara Pak Risman di belakang Bu Ernita. "Bu, saya mulai sekarang ya." Sambil berkata demikian, Pak Risman segera memulainya. Nyanyian merdu mulai terus terdengar di ruangan tersebut. Selang 5 menit mereka berganti cara, dan selang beberapa menit Bu Ernita mendapatkan rewardnya. Kali ini Pak Risman tidak mau memberi Bu Ernita kesempatan beristirahat. Hingga akhirnya Pak Risman dapat menyusul guru bahasa Inggris tersebut. Hingga selang beberapa menit ia menyudahi acara tersebut dan berjalan memunguti yang berserakan di lantai ruang kepala sekolah tersebut. Setelah keduanya beristirahat sejenak dan berbenah, tak ada satupun yang berbicara hingga Bu Ernita mulai mengeluarkan suara yang terdengar bergetar. "Bagaimana? Apa Bapak senang? Apa saya berhasil melewati seleksi ini Pak?" tanya Bu Ernita. Pak Risman terkekeh penuh kemenangan. Lalu demikian Bu Ernita dan berbisik, "Saya sangat senang Bu, tapi Ibu masih punya ruang satu lagi yang belum saya coba. Sekarang kita pulang Bu. Suami Bu Ernita sudah nunggu pastinya di rumah. Mungkin besok atau lusa saya ajak lagi ya," ucap Pak Risman. Perasaan kesal mulai timbul kembali di hati Bu Ernita. Ia merasa dipermainkan oleh Pak Risman. Akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing dengan membawa perasaan berbeda di kedua hati mereka. Namun tanpa mereka sadari, setelah mereka beranjak dari ruangan itu, nampak seseorang cengengesan sambil menonton video dalam ponselnya. Hasil rekamannya sendiri bersambung. Semoga terhibur.